Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dwi Putri Sulistianingsih, dosen program studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Tri Mandiri Sakti, Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan PDD UKT-PT atau Pernyataan Diri Dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Bidang keilmuan saya adalah Kesehatan Masyarakat Peminatan Epidemiologi. Salah satu mata kuliah yang saya ampu yaitu mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Hari ini saya akan menjelaskan materi perkuliahan dengan menggunakan teknik DIA, yaitu Delivery, Interactive, dan Assessment, sebagai metode pembelajaran pada mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular dengan bobot 2 SKS teori. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan deskripsi singkat, capaian pembelajaran, dan mode pembelajaran pada perkuliahan Epidemiologi Penyakit Tidak Menular. Berikut deskripsi mata kuliah. Mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular membahas tentang 1. Pengertian penyakit tidak menular, dilihat dari transisi epidemiologi dan transisi demografi. Yang kedua, membahas faktor resiko penyakit. Ketiga, membahas tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Keempat, membahas stepwise untuk penanggulangan penyakit tidak menular. Dan yang terakhir, membahas kasus-kasus penyakit tidak menular seperti ada kanker, diabetes mellitus, stroke, penyakit jantung koroner, injuri atau kecelakaan, dan yang terakhir, penyakit akibat kerja. Dengan mengikuti mata kuliah Epidemiologi Penyakit Tidak Menular, mahasiswa diharapkan mampu memahami beberapa hal berikut. Pertama, capaian pembelajaran mata kuliah adalah mampu menjelaskan konsep umum dari epidemiologi penyakit tidak menular. Yang kedua, mampu menggunakan konsep epidemiologi untuk pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular. Yang ketiga, mampu menjelaskan faktor resiko pada penyakit tidak menular. Keempat, mampu menjelaskan berbagai penyakit tidak menular seperti kanker, antara lain kanker serviks dan kanker payudara. Yang kelima, mampu menjelaskan penyakit seperti diabetes mellitus dan hipertensi. Yang keenam, mampu menjelaskan berbagai penyakit tidak menular seperti stroke dan penyakit jantung koroner. Yang ketujuh, mampu menjelaskan berbagai penyakit tidak menular seperti injuri atau kecelakaan. Kedelapan, mampu menjelaskan konsep penyakit akibat kerja dan mampu menjelaskan perbedaan penyakit akibat kerja dengan penyakit umum lainnya. Kesembilan, mampu menjelaskan konsep penyakit tidak menular di tempat kerja dan menjelaskan jenis penyakit akibat kerja. Terakhir, mampu menjelaskan konsep epidemiologi penyakit akibat kerja, konsep perjalanan penyakit akibat kerja, ukuran epidemiologi penyakit akibat kerja, dan analisis data penyakit akibat kerja. Untuk bisa mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan materi dan bahan kajian yang akan dibahas dalam 14 kali pertemuan dengan menggunakan media. Yang pertama, kuliah tatap muka di kelas atau secara luring, dan dilakukan juga secara online atau daring. Nah, berikut adalah materi yang akan saya bahas di pertemuan-pertemuan perkuliahan. Yang pertama ada transisi demografi, lalu dilanjutkan dengan penjelasan transisi epidemiologi. Yang kedua,
konsep epidemiologi dilihat dari pencegahan dan penanggulangannya. Yang ketiga, faktor resiko penyakit tidak menular. Yang keempat, penyakit kanker, kanker serviks, kanker payudara, dan kanker lainnya. Lalu yang kelima, penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus dan juga hipertensi. Yang keenam, membahas tentang penyakit stroke dan penyakit jantung koroner. Yang ketujuh, membahas tentang injury atau kecelakaan. Yang kedelapan, konsep penyakit akibat kerja. Yang kesembilan, konsep penyakit tidak menular baik di tempat kerja dan juga jenis penyakit akibat kerjanya. Dan yang terakhir adalah konsep epidemiologi penyakit akibat kerja, perjalanan penyakit akibat kerja, ukuran epidemiologi, dan analisa data penyakit akibat kerja. Nah, setelah menjelaskan deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, dan bahan kajian kuliah yang saya ampu, maka berikutnya saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang saya gunakan, yaitu DIA. Yang pertama, delivery, yaitu penyampaian materi. Saya menyampaikan materi dan bahan kajian perkuliahan menggunakan PowerPoint. Beberapa saya menggunakan video pembelajaran, modul, buku referensi, ataupun menggunakan video conference seperti Zoom Meeting dan Google Meet saat melakukan kuliah secara online. Metode pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah. Saya melakukan metode ceramah sebagai pengantar pokok materi yang akan dibahas dan dipelajari oleh mahasiswa. Yang kedua, teknik yang saya gunakan adalah interaktif. Untuk menghidupkan suasana perkuliahan di kelas, saya melakukan interaksi dan diskusi, baik diskusi individu maupun saya membuat kelompok. Saya juga akan melakukan tanya jawab kepada mahasiswa dan meminta mereka untuk mengemukakan pendapatnya pada isu-isu yang saya lemparkan agar proses dari belajar mengajar saya berjalan secara komunikatif dan dua arah. Saya juga menggunakan media WhatsApp grup mata kuliah sebagai sarana dari berbagi informasi, materi, dan juga bahan kajian yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya. Tujuannya adalah agar mahasiswa terlebih dahulu dapat membaca, mencari informasi, dan juga mencari materi terkait bahan kajian yang akan kami bahas pada pertemuan selanjutnya. Pada proses pembelajaran mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular, saya menggunakan dua metode dan mengkombinasikannya. Yang pertama, saya menggunakan metode case study atau studi kasus, di mana saya membahas kasus-kasus ataupun masalah kesehatan yang menjadi isu penting dan mengkombinasikannya dengan metode problem based learning. Tujuannya adalah agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah kesehatan yang saat ini sedang dihadapi. Lalu, strategi lain yang juga saya gunakan adalah mengintegrasikan hasil penelitian yang saya lakukan ke dalam RPS dan dimasukkan ke dalam bahan kajian untuk dapat dikembangkan menjadi bahan ajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode yang ketiga, yaitu asesmen. Asesmen ini adalah bagaimana cara saya melakukan penilaian kepada mahasiswa. Proses penilaian dan juga bobot nilai tertuang di dalam RPS yang dibagikan di awal perkuliahan saat kontrak perkuliahan. Pada pertemuan pertama perkuliahan, saya menjelaskan kontrak perkuliahan yang disepakati oleh pengajar dan mahasiswa. Salah satu isi kontraknya adalah bagaimana saya memberikan penilaian dan bobot nilai kepada mahasiswa. Dengan begitu, harapan saya mahasiswa dapat dengan baik menyusun strategi agar
perkuliahan mereka berjalan lancar dan juga dapat menghasilkan nilai yang maksimal. Lalu, saya akan menjelaskan juga bobot nilai sebagai bentuk dari evaluasi pembelajaran, di mana saya membaginya menjadi 4 bobot nilai. Bobot pertama, saya nilai dari kehadiran maupun partisipasi mahasiswa di kelas sebanyak 10%. Yang kedua, saya menilai dari portofolio dan juga penugasan dengan bobot 20%. Ujian tengah semester itu juga saya nilai dengan bobot 30%, dan yang terakhir, ujian akhir semester dengan bobot paling besar yaitu 40%. Semua hasil evaluasi pembelajaran yang telah saya nilai akan saya kembalikan kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melihat hasil penilaian yang dimilikinya pada mata kuliah ini. Dan apabila terdapat mahasiswa yang ternyata hasil penilaian dalam proses pembelajarannya ada yang kurang, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular dengan materi penyakit akibat kerja di kelas. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semuanya. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, hari ini seperti biasa sesuai dengan jadwal, saya akan memberikan materi perkuliahan, di mana hari ini kita akan membahas tentang penyakit akibat kerja. Nah, sebelum memulai perkuliahan kita hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Baiklah, seperti biasa, jangan lupa setiap pagi kita harus memotivasi hari ini. Ingat, jika engkau tidak sanggup menahan lelahnya belajar, engkau harus menanggung pahitnya kebodohan. Maka setiap hari kita harus memulai hari dengan tetap semangat untuk menimba ilmu dan juga tetap terus belajar. Hari ini saya akan menjelaskan materi, di mana materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah epidemiologi penyakit tidak menular. Nah, materinya hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu penyakit akibat kerja atau disingkat sebagai PAK. Nah, berikut ini adalah capaian dari mata kuliah ini yang sudah saya paparkan di pertemuan sebelumnya dan sudah dijelaskan pada kontrak perkuliahan. Nah, untuk sub CPMK, khususnya untuk materi penyakit akibat kerja ini, saya harapkan keluarannya adalah kalian mampu menjelaskan konsep dari penyakit akibat kerja atau PAK dan mampu menjelaskan perbedaan dari penyakit akibat kerja dengan penyakit umum lainnya. Dan indikator dari pencapaian kompetensi sub CPMK itu adalah yang pertama, kalian memahami konsep dari penyakit akibat kerja dan bisa membedakan antara penyakit akibat kerja dengan penyakit umum lainnya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang dimana saya harapkan kalian sebagai mahasiswa nanti mampu menjelaskan apa itu konsep dari penyakit akibat kerja. Dan kalian juga mampu menjelaskan apa saja perbedaan antara penyakit akibat kerja dengan penyakit umum lainnya. Baiklah, kita akan masuk ke dalam materi penyakit akibat kerja atau disingkat juga dengan PAK. Nah, ini adalah pengantar dari materi yang akan saya jelaskan. Jadi ada namanya organisasi yang menyebutkan bahwa setiap tahun hampir 1,1 juta kematian itu disebabkan oleh penyakit atau yang disebabkan oleh pekerjaan.
Nah, data ini didapatkan dari International Labour Organization. Dan sisanya ternyata kita lihat di sini datanya. 300.000 kematian itu terjadi dari 250 juta kecelakaan. Dan ternyata sisanya itu terjadi akibat penyakit akibat kerja, dan diperkirakan ada 160 juta penyakit akibat hubungan pekerjaan baru setiap tahunnya. Jadi bisa kalian bayangkan bahwa di lingkungan kita pun saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, bahwa ada resiko-resiko tersembunyi yang dapat membahayakan kehidupan sehari-hari kita. Mungkin kalian akan mengira bahwa ini seperti penyakit biasa yang timbul memang karena faktor lingkungan. Tapi resiko itu semakin besar apabila terpaparnya terus-menerus dan juga dilakukannya hampir berulang-ulang kali. Nah, di sini saya paparkan ada definisi dari penyakit akibat kerja yang mungkin tidak jauh beda dengan apa kaitannya dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kita bahas adalah penyakitnya. Penyakit akibat kerja itu mempunyai penyebab yang spesifik atau asosiasinya kuat dengan pekerjaan. Artinya pekerjaan ini kita lakukan terus-menerus, berulang kali, setiap hari. Dan agent ataupun penyebabnya itu sudah diakui. Jadi bisa dilihat di sini definisinya adalah penyakit akibat kerja itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Jadi bisa diulangi, kalian bisa membaca di sini. Jadi penyakit akibat kerja yaitu penyakit yang tidak disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan kerja, proses kerja, dan lingkungan kerja. Jadi itu adalah kata kuncinya ya. Jadi ketika nanti ditanya kembali penyakit akibat kerja itu apa, ingat ada pekerjaan, ada alat kerja, ada bahan kerja, ada proses kerja, dan ada lingkungan kerja. Kita lihat di sini, penyakit akibat kerja secara umum terjadi karena penderita selalu kontak dengan bahan yang menyebabkan adanya gangguan kesehatan antara lain. Nah, antara lain itu ternyata ada 5 golongan. Kita lihat yang pertama ada golongan fisik, ada golongan kimia, ada golongan biologi, ada golongan fisiologi, dan yang terakhir ada golongan psikososial atau psikososial. Baiklah, kita lihat di sini, kita bahas satu persatu. Kira-kira nih, kalau penyebabnya itu masuk ke dalam golongan fisik atau suhu, penyakit lain yang disebabkan oleh suhu itu apa? Ada? Silakan tunjuk tangan. Ada, silakan Dela. Apa jawabannya penyakit? Baik, izin menjawab Bunda pertanyaannya. Mungkin penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan suhu itu seperti apabila suhunya dingin itu seseorang mengalami bersin-bersin, dan apabila cuaca panas itu mengalami gatal pada kulit. Ya, benar sekali. Jadi suhu itu sangat mempengaruhi keadaan ya, khususnya itu keadaan fisik kita juga. Misalnya kalau dalam keadaan yang terlalu ekstrim suhunya, kelewatan dingin, pagi-pagi kan suka tuh, tadi Dela jawab. Kita lihat, nah ini adalah gambaran. Gambaran tadi yang saya singgung tentang head cramp. Jadi di area lutut kan, nama istilah sehari-harinya itu adalah cramp anggota tubuh atau anggota badan. Nah ini gambaran tadi ada penyakit namanya penyakit pterygium yang menyerang mata. Ini banyak terjadi di nelayan. Salah satu penelitian saya meneliti tentang penyakit pterygium ini, di mana penyakit akibat kerja ini beresiko pada mereka yang bekerja sebagai nelayan. Paparan sinar mataharinya, sinar UV itu menyerang mata terlalu lama sehingga muncul, kalau dilihat ada selaput putih menutupi pupil. Terlihatnya sepele, ya kan? Terlihatnya tidak apa-apa. Tapi lama-kelamaan itu dapat mengakibatkan kebutaan. Nah, itu salah satu penyakit akibat kerja. Banyak beraktivitas di luar dan terpapar sinar matahari lama. Lalu ada
ketulian. Nah, ketulian ini juga masuk ke dalam fisik. Ada uap, gas, dan larutan. Jadi yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Nah, kita lihat di sini penyakitnya bisa keracunan. Makanya kalau menggunakan atau sedang menyentuh bahan kimia sebaiknya menggunakan sarung tangan dan juga penutup mulut, hidung dan mulut. Contohnya menggunakan masker. Dan ada juga tambahannya adalah menggunakan kacamata agar tidak kena percikan. Nah, ada dermatitis. Dermatitis ini kaitannya dengan penyakit kulit. Lalu ada pneumokoniosis. Jadi kalau kalian terhirup zat kimia, kalian bisa kena gangguan pernapasan atau pneumonia. Saya mau nanya lagi. Kita lihat di sini. Adakah yang bisa kasih tahu saya contoh dari yang termasuk ke dalam paparan golongan biologis? Apa kira-kira penyakitnya atau disebabkan apa gitu dalam kehidupan sehari-hari? Ada, silakan tunjuk tangan. Oh ya, silakan Rahmat ya. Apa Mat? Izin menjawab Bun. Iya, silakan. Itu contoh golongan biologis itu penyakit itu seperti gangguan pernapasan karena alergi bunga, contohnya serbuk sari gitu. Nah, benar sekali. Karena biologis kaitannya dengan tumbuh-tumbuhan. Rahmat memberikan contoh, salah satunya alergi yang muncul karena adanya serbuk sari. Ada beberapa orang yang sangat sensitif itu mengalami gangguan pernapasan karena menghirup serbuk sari dari bunga. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita bisa lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini adalah, kelihatan tidak ya? Saya akan pindah posisi ke sini. Ini contoh penyakit dermatitis, penyakit kulit. Kita lihat ya, penyakit kulit dermatitis jadi muncul kemerahan dan biasanya akan rasa gatal. Nah, ini karena alergi, kebanyakan karena alergi. Nah, ini penyakit tadi karena antraks. Jadi muncul seperti luka, bisa di bagian tangan karena kontak dengan parasitnya atau karena bakterinya. Jadi muncul seperti luka yang besar. Keempat, kita masuk ke golongan fisiologis. Kalau bicara tentang fisiologis, artinya kita melihat dari mesin, sikap, dan cara kerja. Kalau bicara tentang cara kerja, maka ada anggota tubuh yang akan mengalami gangguan. Gangguannya seperti apa di sini? Kita lihat. Gangguannya pasti biasanya pada bagian tulang belakang. Kita masuk ke di sini, di punggung. Jadi boleh saya minta tolong, misalnya boleh berdiri. Jadi kalau misalnya salah duduk ya, kalian mahasiswa posisi duduknya kelamaan tidak bagus, maka kalian lihat posisi teman kalian di sini nanti yang akan sakit. Area ini yang akan sakit. Kan suka tuh kelamaan duduk berasa pegal. Jadi perlu dilakukan stretching, peregangan, goyang-goyang dulu ya kan. Ada yang bisa kasih tahu saya ada contoh tentang gangguan golongan fisiologis? Oke, yang di belakang. Nah, saya senang nih ada nih. Yang di belakang silakan Penny ya. Silakan Penny, apa? Contohnya Penyakit tulang punggung atau penyakit tulang belakang akibat posisi kerja atau yang salah. Nah, yang benar nih. Penny bilang posisi duduk atau bekerja yang salah. Nah, itu tadi misalnya yang kalian yang belajar kan, kelamaan duduk atau posisi meja dengan tinggi meja dengan badan duduk tidak sama, atau ibu-ibu rumah tangga posisi kompor dapurnya kadang terlalu tinggi atau terlalu rendah. Jadi ibu-ibu rumah tangga mungkin akan merasa sering kelelahan. Nah, itu hati-hati ya dalam menentukan atau membuat posisi. Jadi ya kalau bekerja kita senyaman mungkin. Nah, ini contoh gangguan tulang belakang. Jadi bisa belok ke kiri dari ukuran normal. Bisa juga kita lihat di sana tuh ada yang melengkung. Atau yang parahnya adalah akibat gangguan tulang belakang ini sampai merusak saraf. Ya, tapi
kejadiannya itu tidak dalam waktu yang singkat. Kejadiannya cukup lama. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan materi tentang penyakit akibat kerja. Nah, di sini saya akan membuat diskusi yang kita lakukan, yaitu project based learning-nya. Saya minta kalian mendiskusikan tentang kasus penyakit akibat kerja. Nah, kita lihat di sini nanti dibagi menjadi beberapa kelompok. Silakan kalian yang pilih bentuk kelompoknya. Nanti hasil dari pembahasan kasus akan kita sampaikan di kelas dan juga didiskusikan bersama-sama. Kalau sinar matahari atau sinar UV, maksudnya paparan golongan apa? Fisik. Golongan fisik. Tadi kan ada beberapa macam ya. Nah, dan pertanyaan terakhir, pencegahan yang bisa dilakukan menggunakan apa? Pencegahannya bisa menggunakan alat pelindung. Ada kacamata atau ditambahkan dengan topi pelindung mata. Sampai sini berarti sudah paham? Bisa kita mulai diskusinya berarti ya? Nah, kalau begitu mari kita bentuk menjadi beberapa kelompok. Di sini saya akan memberikan 3 kasus. Jadi ada 3 kelompok di sini. Silakan membahas masing-masing kasus. Yang di depan saya ini kelompok 1, maka akan membahas kasus nomor 1. Yang di belakang itu kelompok 2, yang sebelah kanan saya. Dan yang ketiga sebelah kiri itu masuk ke dalam kelompok 3 dan membahas kasus ketiga. Waktu berdiskusinya sudah selesai. Kita akan bahas di sini satu persatu. Tadi sudah ada 3 kasus. Kasus pertama ini pada kelompok 1 ya. Iya, Bu. Sudah siap yang menjawab? Silakan salah satu yang mewakili. Jadi lihat pertanyaannya, silakan. Izin Bun, di sini kami akan menjawab kasus 1. Pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk mencegah penyakit akibat kerja tersebut? Di sini kami sudah mendiskusikan kasus tertentu. Di sini resiko penyakitnya itu kebisingan menyebabkan ketulian. Terus bentuk tindakan pencegahannya itu dengan cara menggunakan handset dan earphone. Termasuk pertanyaan berikutnya, Termasuk ke dalam golongan paparan fisik. fisik. Bentuk pencegahannya tadi sudah. Sudah. Oke, baik. Kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman. Jadi hasil diskusi dari semuanya ya, semuanya tadi kita lihat di sini ada kasus pertama, laki-laki usianya 36 tahun telah bekerja di sebuah bandara dan menjadi juru parkir pesawat. Berikutnya kita masuk ke kasus kedua. Kita lihat di sini ada kasus kedua. Silakan kelompok kedua yang akan menjawab hasil diskusinya. Ada Nisa. Oke, silakan yang lain dengarkan. Apa jawaban dari kasus kedua ini? Baik, bisa dijawab Bun. Resiko penyakit akibat kerja yang dapat terjadi pada pekerja tersebut yaitu Terakhir dari kelompok ketiga. Nah, kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok ketiga. Oke, baik. Silakan tepuk tangan untuk. Baiklah, mungkin pertemuan hari ini akan kita akhiri dengan berakhirnya diskusi kita. Jangan lupa tadi bahwa hasil diskusi ini saya jadikan sebagai penugasan, sudah dicatat dan dinotulensikan tadi ya. Dan nanti dirapikan kembali dalam bentuk laporan. Dan tugasnya silakan dikirim ke email saya tunggu kurang lebih waktunya 1 minggu sebelum pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Semoga pertemuan kita hari ini menambah pengetahuan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah cuplikan dari video proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih, sampai jumpa.